pemetaan aset untuk program sekolah, di mana di sini adalah Bapak Ibu adalah selaku wakil dari teman-teman guru semua, di mana di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu semua menggali aset-aset yang ada di sekolahan kita. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah itu sebagai ekosistem pendidikan, di mana di sini sekolah itu adalah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi antara satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Apa saja lingkungan biotik itu? Yaitu terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Kemudian yang abiotik yaitu keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam, di mana keduanya ini saling berinteraksi, saling melengkapi sehingga membentuk ekosistem pendidikan. Biasanya kita hanya berpikir bahwa dalam pembelajaran itu berbasis masalah, apa yang tidak kita miliki itu menjadi masalah kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk pembelajaran. Jadi di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset. Sebaiknya kita selaku pelaku pendidikan berpikirnya yaitu menggunakan pendekatan berbasis aset. Apa yang kita miliki itu sebagai potensi yang kita kembangkan. Perbedaannya yaitu kalau berbasis masalah, fokus pada masalah dan isu saja, berkutat masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Contohnya seperti ini, kita LCD di kelas, kalau rusak kita bingung, padahal banyak aset-aset yang kita miliki yang bisa digunakan pembelajaran tanpa LCD pun. Kemudian fokus hanya mencari bantuan, kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur kelompok yang dapat menyelesaikan proyek. Kemudian pendekatan berbasis aset yaitu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir kesuksesan, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset yang kita miliki, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Di sini ada 7 aset atau modal. Yang pertama yaitu manusia, sosial yang kedua, yang ketiga politik, yang keempat agama dan budaya, yang kelima fisik, yang keenam lingkungan atau alam, dan yang terakhir yaitu finansial. Modal manusia. Modal manusia ini sumber daya yang kita miliki. Misalnya yaitu guru, murid, kepala sekolah, itu termasuk modal manusia yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan. Misalnya seperti ini, ada Karang Taruna kemudian membantu kegiatan sekolah, itu termasuk modal sosial. Seperti Mas Inul ini kan berkecimpung di Karang Taruna, ini termasuk modal sosial yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga yaitu modal politik. Kita di lingkungan yang sangat strategis, dekat dengan puskesmas. Puskesmas itu termasuk modal politik. Ada kerjasama, ada di UKS dengan puskesmas, mulai dari tablet tambah darah, kemudian penjaringan kesehatan, itu termasuk modal politik. Di samping puskesmas, kita juga dekat dengan Koramil, dengan kepolisian. Ini juga aset-aset yang kita miliki dan nanti kita gali untuk potensi yang kita kembangkan di sekolah kita. Kemudian yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Misalnya yaitu kita nanti dalam kegiatan pesantren Ramadan kita kerjasama dengan pondok pesantren, itu termasuk modal yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Sekolah kita sangat lengkap, mulai dari laboratorium
IPA, laboratorium komputer, bahasa, musola, UKS, semuanya itu adalah modal fisik yang masih banyak belum kita gunakan. Kemudian yang keenam yaitu modal lingkungan atau alam. Ya, lingkungan kita sangat asli, sangat rindang. Ini termasuk juga modal lingkungan yang bisa untuk pembelajaran. Tidak hanya IPA saja, mungkin mata pelajaran yang lain juga bisa. Dan yang terakhir yaitu modal finansial. Tentunya bos, yaitu karena murid kita banyak, bos, kemudian dari komite, kemudian dari DAK dan lain sebagainya, itu termasuk modal finansial. Ada 7 modal seperti itu kita gali di sekolah kita, mulai dari yang pertama yaitu modal manusia. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberi masukan kepada saya, mungkin saya belum menyampaikan atau belum bisa ini untuk modal manusianya. Kepala sekolahnya sudah S2, tentunya memiliki kompetensi yang berlebih. Kemudian guru kita juga sudah S1 semua. Itu termasuk modal yang kita miliki, berarti memiliki kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik, kepribadian maupun sosial, yang bisa untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Murid itu juga termasuk aset kita. Murid kita ini beragam dan memiliki kemampuan yang sangat berlebih. Kemudian sosial, mungkin di samping UKS, kemudian ini puskesmas, koramil, kemudian PMI, kita juga PMI berapa Bu? Puskesmas tadi dimasukkan politik. Ya politik bisa, nanti juga sosial ini kan juga bisa. Jadi aset itu tidak hanya bisa masuk satu, tinggal dia nanti bentuk kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya. Mungkin sosial selain tadi yang yang puskesmas kita masukkan di politik ya. Politik ya. Saya justru malah puskesmas malah sosial. Gini bedanya politik dan sosial. Sosial itu nanti bentuk kerjasamanya itu mereka memberikan bantuan secara cuma-cuma. Kalau di politik itu sebuah instansi itu dimasukkan ke dalam modal politik. Instansi yang dimiliki pemerintah itu termasuk modal politik. Seperti Karang Taruna, mungkin kalau nanti kita bentuk pramuka, ini DKR, membantu untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak, itu juga bisa termasuk sosial. Mungkin Bapak Ibu bisa membantu menggali yang lain untuk sosial, untuk masukan saya. Itu tadi dari berhubungan dengan PMI memberikan bantuan bantuan berupa alat perlengkapan. Ini Pak Dadik mengusulkan PMI ini kita masukkan ke modal politik nomor sosial nih. Karena PMI kan punya instansi. Karena punya instansi PMI. Berarti masuk ke dalam politik. Berarti kemudian untuk yang keempat agama dan budaya. Kalau BMT BMT masuk di apa ini? Agama dan budaya. Agama dan budaya. Mungkin betul. Yang punya BMT Bu Eni. Monggo. Agama dan budaya ya, agama dan budaya. BMT itu. Bentuk kerjasamanya misalnya bentuk kerjasamanya satu tabungan. Tabungan itu di agama. Di agama itu harus irit. Harus irit. Dan BMT itu adalah maksudnya dari belakangan. BMT itu instansi yang berbeda dengan yang lain karena namanya BMT Baitul Mal buat tampil. Kalau sudah ada inisial agama berarti masukkanlah ke agama. Kita tampung ya Bu. Kemudian Bu Intan tadi finansial saja saya. Finansial salah satu bentuk kerjasamanya Bu. Ya mungkin sumbangan kita bisa kita kalau memintakan beasiswa membutuhkan dana bisa minta.
Mungkin CSR. Priman Pak Kor mungkin yang kita rasakan di agama atau finansial. Agama juga bisa. Ya, contoh Agama, budaya, finansial bisa. Aku murid kok Kak mungkin. Iya, itu pemberian Iya, pemberian untuk apa? Tadi BMT bisa masuk di finansial. Salah satunya kan tadi untuk memberi beasiswa kepada anak-anak. Kita juga memberi keterangan itu, apa itu anak yang berprestasi. Bentuk tas gratis. Bentuk tas gratis, Bayar itu 100 per bulan. Nabung gitu. Berarti ada hubungannya keuangan gitu, keuangan berarti termasuk finansial. Kalau fisik tidak ada masalah Bapak Ibu ini. Tidak ada masalah. Kemudian untuk lingkungan atau alam, sekolah kita sudah asri, ada apa itu risiko yang baru kan bisa untuk pembelajaran. Jadi misalnya pembelajaran tentang bersih kolam. Berarti untuk melatih anak untuk hidup gotong royong atau ya seperti itu. Mungkin ada usulan lain untuk apa ini aset atau modal? Iya, gotong royong kan termasuk profil pelajar Pancasila. Ya mungkin ini bisa diperbaiki secara bersama-sama. Ya saya memang sebenarnya saya punya program yang banyak tapi harus ada dukungan atau kolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, program sebenarnya di sekolah ini sudah ada, cuma saya ingin belum kita munculkan, yang tentunya harus berpihak pada anak. Kemudian memang banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya sangat bertentangan. Jadi semua pembelajaran sebenarnya anak-anak itu juga berhak untuk menentukan dia keinginannya apa. Ternyata mereka juga memiliki usul pengennya belajar seperti ini, seperti itu. Kita mau ke lab komputer, mau ke lab IPA, mau belajar di alam. Ternyata anak-anak itu memiliki keinginan itu juga. Misalnya Pak Kor seni budaya menggambar kan di luar enak ya Pak Kor, di Gasibu itu melihat memang benar-benar tumbuh. Kalau menggambar orang saya dijadikan itu juga Jangan haram itu menggambar. Tapi budaya menggambar terus apa ya? Jadi aset-aset yang kita miliki kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kita tidak berpikir apa yang tidak kita miliki LCD-nya rusak. Maksudnya bagaimana ini caranya? Memperbaiki, dikelompokkan yang mungkin rusak malah karena tidak dirawat, tidak digunakan dengan baik. Kita jarang mematikan juga seperti itu. Mungkin ada tambahan untuk aset-aset yang kita miliki. Masalah pembelajaran jadi kita tidak berpandang pada suatu tenaga yang tidak berpandang pada LCD saja. Karena apa? Dengan pembelajaran di alam lingkungan itu bisa mengembangkan rasa sayang anak pada lingkungannya. Setuju saya. Dan di sana akan terbentuk toleransi yang sangat tinggi antar sama anak. Di sana ada gotong royong, sama-sama menikmati, sama-sama melihat. Jadi justru alam lingkungan itulah menjadi aset yang luar biasa dalam pembelajaran. Kita di dalam mengajar tidak harus pakai LCD, sekali-kali keluar. Kita berkolaborasi dengan alam. Bagaimana alam ini? Manfaatnya apa alam itu kita? Sebenarnya luar biasa sekali dari alam yang kita dapatkan. Makanya kita ini memiliki 7 aset ini sebenarnya kita miliki semua Pak. Fisik, kita memang fisik lengkap, kemudian LCD juga. Tetapi pada saat fisik itu atau LCD itu tidak terpenuhi, kita menggunakan aset yang lain. Contohnya yaitu lingkungan, seperti itu. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Mungkin itu pemetaan aset yang dimiliki kita, yaitu dimiliki SMP Negeri 1 Pamutan. Terima kasih atas waktunya. Saya manusia biasa yang
jelas tidak sempurna, banyak kesalahan. Mohon maaf.